Hai, di sini Profesor. Kali ini kita akan belajar tentang fase uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, jadi tonton videonya sampai habis ya. Same time, I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know. Oke, sekarang kita akan membahas langsung tentang bagaimana cara menentukan suatu tren itu sedang uptrend, downtrend, maupun sideways. Jadi ingat ya, tren dalam saham itu hanya ada 3, yaitu pertama uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang uptrend ya. Nah, jadi kita gambarkan dulu. Oke, kan pola pada saham itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini ketika dia naik, maka ini kita tulis sini low. Nah, terus dia kan tidak mungkin selamanya naik ya saham itu. Maaf, sedikit batuk. Nah, maka dia akan sedikit koreksi. Nah, berarti ini menjadi high-nya ya, yang tertingginya ini. Nah, ini menjadi high-nya. Oke, sudah paham. Terus dia ketika di sini ternyata dia naik lagi. Nah, maka titik ini menjadi low-nya lagi. Sedangkan yang ini karena dia berhasil menembus titik tertingginya, maka dia menjadi higher high atau HH. Higher high. Nah, begitu juga jika kita ingin meneruskan trennya, maka kita bisa buat, maka dia akan sedikit koreksi. Dan terus dia naik lagi ke atas. Nah, membentuk suatu harga baru lagi atau higher high yang baru atau HH lagi. Nah, jika seperti ini polanya, maka kita bisa sebut ini sedang berlangsung sebuah tren yang bernama uptrend. Kenapa uptrend? Karena dia high-nya ini, yang puncak tertingginya ini, dia tertembus. Jika kita gambarkan, nah dia tertembus di sini, sehingga dia membentuk puncak baru. Nah, ingat ya rumusnya uptrend itu ketika puncaknya itu tertembus dan membentuk suatu puncak yang baru. Nah, ini. Sedangkan low-nya ini, titik terendahnya ini, dia selalu menaik daripada titik terendah sebelumnya. Low-nya ini kan selalu naik ya. Low. Nah, ini lebih naik ketimbang low sebelumnya gitu. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini sedang berlangsung uptrend. Nah, jika kita membuat trendline-nya atau garis trendnya, nah maka kita bisa ambil titik terendahnya ini. Nah, arahnya kan ke atas kan. Selagi dia tidak menyentuh titik trendline-nya ini, maka dia masih dikatakan uptrend maupun yang titik tertingginya. Nah, apabila dia malah melewati, ini malah makin bagus ya, melewati trendline garis tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini sedang terjadinya uptrend. Nah, kebalikannya dengan uptrend, jika dia membentuk suatu, nah kita anggap ini sedang turun ya. Nah, tetapi dia tidak mungkin turun terus kan. Nah, pasti dia bakal sedikit naik. Terus karena dia tidak kuat, maka dia akan melanjutkan penurunannya tersebut.
Dan juga dia bakal naik lagi. Tetapi karena dia tidak kuat, maka dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Nah, ini bisa kita sebut sebagai fase downtrend. Mengapa begitu? Karena di sini terdapat titik terendahnya atau lower low. Lower low-nya ini kan kita kasih garis seperti tadi ya. Nah, lower low-nya ini tertembus dan membentuk lower low yang baru. Nah, kita buat lagi ya, lower low yang baru. Nah, dia membentuk lower low yang baru, sehingga dia menyebabkan terjadinya tren yang turun atau downtrend. Nah, ini kita bisa jadikan garis. Nah, sedangkan higher high-nya, nah ini kan karena dia tidak membentuk higher high, malah high-nya ini tidak bisa menembus high yang di atasnya. Nah, ini kan ada high di atasnya ya. Ada high di sini. Nah, dia tidak bisa sampai ke high yang ini. Oke. Nah, begitu juga yang di bawah ini kan high-nya ya, swing high-nya. Tetapi dia tidak mampu menembus high yang bagian sini. Nah, kita gambarkan. Nah, dia tidak mampu menembus high yang ini. Malah dia turun. Oke, jadi ini disebut high. Tetapi tidak higher high. Kalau ini kan dia mampu menembus higher high karena dia mampu menembus high yang sebelumnya. Sedangkan ini dia tidak mampu menembus, jadi hanya high saja. Oke, kita bikin high supaya lebih jelas. Nah, dari sini D2 ini bisa kita pahami ya. Yang ini uptrend, yang ini downtrend. Nah, kalau ini tinggal kita buat garis trend line-nya. Oke. Nah, cara ngambil garisnya ini sangat mudah ya. Jadi kita bisa ambil di lower low-nya ini. Kita ambil dan kita hubungkan ke lower low yang sebelumnya. Nah, dan high yang sebelumnya dan high yang sesudahnya. Nah, ini cenderung ke bawah ya. Sedangkan ini ke atas. Nah, ini adalah uptrend, sedangkan ini adalah downtrend. Nah, fase yang berikutnya tadi adalah sideway atau area konsolidasi. Nah, bagaimana yang ini? Nah, yang ini dia akan membentuk, anggaplah dia mulai dari bawah sini, dari low-nya. Dari low. Terus dia turun. Ini berarti high-nya, dia turun ke low-nya lagi. Berarti ini menjadi high-nya ya. Kita tulis high. Nah, tetapi dia tidak membuat lower low baru. Tetapi dia kembali lagi ke high-nya. Nah, tetapi di high-nya ini dia tidak mampu menembus high yang sebelumnya, tetapi tetap high. Berarti di sini low. Karena dia tidak mampu menembus low yang sebelumnya, jadi tidak lower low, tetapi hanya low. Sedangkan di sini dia tidak mampu menembus high sebelumnya, jadi tetap high. Nah, jadi di sini dia hanya bergerak di daerah sekitaran sini sampai sini swingnya. Oke, paham ya? Jadi kalau kita buat trend line-nya ini, kita ambil bagian yang high-nya. Dan kita ambil bagian yang lower low-nya. Nah, kelihatan ya, areanya dia tetap atau sideway. Nah, ini disebut fasenya sedang sideway, fase sideway. Nah, jelas ya antara tiga fase ini. Sedangkan ini naik. Kuncinya hanyalah yang naik ini ketika dia mampu menembus high sebelumnya sehingga dia menciptakan higher high.
Sedangkan low kebalikannya, ketika dia mampu menembus low sebelumnya sehingga ada menciptakan lower low yang baru, sehingga ini disebut fase downtrend. Sedangkan yang berikutnya dia tidak mampu menembus high-nya maupun tidak mampu menembus low-nya, sehingga areanya hanya di sekitar situ-situ saja. Oke. Nah,